Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Azan ya judul besarnya. Nah, sekarang ini sudah masuk ke bab kaifiyat, bahkan sudah ke bagian akhirnya dari kaifiyat salat, bab 152 sekarang, bab salam. Nah, salam itu penutup sholat. Setelah salam selesai sholatnya. Nah, bab sebelumnya hanya ininya biasa gitunya, ulasan sedikit tentang bab sebelumnya. Babu man lam yamsah jabhatahu wa anfahu hatta sholla. Ya, bab tidak mengusap dahi dan hidung hingga selesai sholat. Ya, tidak mengusap dahi dan hidung di tengah-tengah sholat. Bukan wajahnya, bukan mengusap wajah, mengusap dahi dan hidung. Nah, di mana di dalam hadisnya gitu ya, Abu Sa'id Al-Khudri melihat Rasulullah SAW sujud, padahal gitu saat itu tanahnya basah. Jadi ada bekasnya gitu ya di dahi dan hidung, karena waktu sujud itu ya dahi dan hidung itu yang harus kena ke tempat sujud. Tidak boleh hanya dahinya, harus dengan hidungnya. Nah, Abu Sa'id melihat Rasulullah SAW sujud di atas tanah yang basah hingga ia melihat bekas tanah di dahi dan hidung Rasulullah SAW. Nah, Abu Sa'id bisa mengatakan demikian itu setelah selesai sholat Rasulullah SAW membalikan badannya menghadap ke makmum. Kelihatan di dahi dan hidungnya ada bekas sujudnya gitunya, ada tanah yang nempel ya. Artinya Rasulullah SAW tidak membersihkan dahi dan hidungnya ketika sedang sholat. Setelah selesai sholat, beliau membalikan badan ke makmum, bisa terlihat oleh makmum ada bekas itu, ada tanah dan ada tanah gitu di dahi dan hidungnya. Nah, Rasulullah tidak membersihkannya ketika sedang sholat. Nah, jadi tidak ada syariatnya, berarti setiap selesai sholat mengusap wajah, nggak ada. Kalaupun itulahnya, kalaupun mengusap itu maksudnya ini menghilangkan kalau ada sesuatu yang nempel gitu di dahi dan hidung, bukan mengusap wajah, yang membersihkan dahi saja dan hidung. Ya, tidak ada syariatnya ya mengusap wajah setelah selesai sholat. Nah, adapun kalau dalam kondisi seperti yang diterangkan di hadis ini, sholat di atas tanah yang basah, setelah selesai sholat ya ada gitu kan kotoran, ada tanah yang nempel di dahi dan hidungnya, itu membersihkan dahi dan hidung, bukan mengusap muka. Membersihkan sesuatu yang nempel di dahi dan hidung. Nah, kalau di kita sekarang ini kan karpetnya bersih, parkitnya, lantai kayunya bersih, setelah selesai sholat nggak ada yang nempel di dahi dan hidung, terus mau membersihkan apa? Kan itu di luar. Kalau di sini kan Rasulullah SAW itu tidak membersihkan ya, tanah yang nempel di dahi dan hidungnya ketika sedang sholat. Artinya setelah selesai sholat baru beliau membersihkannya. Itu pun kan tidak segera, tapi selesai sholat itu beliau membalikan badannya menghadap ke makmum, belum membersihkan. Makanya Abu Sa'id bisa melihat
Di dahi Rasulullah itu ada tanah yang nempel, ya pasti dibersihkan lah kan itu, masa dibiarkan. Nah, adapun membersihkannya itu sudah di luar sholat, sudah nggak ada urusan dengan sholat, sudah nggak ada kaitan dengan sholat, karena sholatnya itu setelah salam selesai sholatnya. Nah, itulah yang kemarinnya bab ke-151. Jadi ini bukan dalil. Ini bukan dalil untuk mengusap wajah setelah salam, nggak ada kalau yang itu syariatnya. Yang ada adalah membersihkan dahi dan hidung, itu pun kalau ada yang nempel di dahi dan hidungnya. Nah, itulah hanya bab yang kemarin ulasan sedikit. Bab berikutnya sekarang ya, bab 152, bab taslim. Ya, bab salam. Taslim artinya mengucapkan salam, mengucapkan assalamualaikum. Mengucapkan salam tapi isi we salam. Salam. Taslim itu artinya mengucapkan assalamualaikum. Nah, sering disebut yang awalnya saja kan salam gitu ya. Yang mengucapkan assalamualaikum. Nah, kalau lengkap sampai wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau lengkapnya seperti itu. Nah, ternyata gitulahnya ucapan salam ini itu juga yang dulu diucapkan oleh malaikat kepada Nabi Adam. Itu juga yang diucapkan nanti oleh malaikat kepada penghuni surga. Ketika penghuni surga penghuni surga nih ya, nantinya di akhirat malaikat itu kalau masuk ke dalam surga mereka mengucapkan salam. Iya, salam. Jadi salam di dalam Islam itu berarti di luar sholat ataupun di dalam sholat sama. Boleh assalamualaikum. Nah, ini kalau di luar sholat lah itunya. Di luar sholat itu hadis yang ini. Hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Ya, di hadis ini ada 6. Ya, banyak sebetulnya sih ya. Iza laqitahu fasallim alaih. Apabila bertemu dengan saudara sesama muslim, fasallim alaih. Nah, ini maka ucapkanlah salam kepadanya. Hak muslim dengan sesama muslim lainnya itu ada 6. Ini nomor satunya ini nih, iza laqitahu fasallim alaih. Apabila bertemu itunya dengan sesama muslim itu ucapkan salam. Nah, ucapan salamnya yaitu boleh 3, boleh assalamualaikum sampai di sana. Atau yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Atau lengkap, gitu lengkapnya disebutnya sampai wabarakatuh. Nah, apabila bertemu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh, silahkan. Yang menjawabnya gitu ya. Nah, kalau yang menjawabnya itu berdasarkan ayat yang ini nih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Iza huyyitum bitahiyatin farudduha au ahsana, kalau nggak salahnya au ahsana minha. Apabila kamu ada yang mengucapkan salam, apabila ada yang mengucapkan salam, maka jawab dengan yang seimbang.
seimbang. Misalnya itu kalau yang mengucapkan salamnya mengucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, ternyata seimbang berarti. Atau yang lebih baik, yang lebih apa namanya, yang lebihnya, yaitu lebihnya adalah wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Nah, lebihnya mau sampai situ boleh, atau lebihnya sampai apa namanya, tamat lengkap wabarakatuh. Yang salamnya, yang mengucapkan salamnya hanya sampai assalamualaikum, yang menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih baik. Minimal sama seimbang, assalamualaikum, yang menjawabnya waalaikumsalam. Nah, hukumnya nih ya, kalau memberi salam disebutnya mengucapkan salam. Apabila bertemu memberi salam, mengucapkan salam, itu hukumnya sunat, ada adabnya sebetulnya mengucapkan salam. Menjawabnya wajib, menjawab salam itu wajib. Tapi kalau banyak orang itu menjadi wajib kifayah. Ada satu orang misalnya mengucapkan salam kepada sekumpulan orang, misalnya 5 orang nih, datang satu orang mengucapkan assalamualaikum. Nah, ini wajib nih, yang 5 orang ini wajib menjawab, tapi wajib kifayah. Wajib kifayah itu artinya mau menjawab semuanya lebih bagus, punya pahala masing-masing berarti kan. Pokoknya yang menjawab berarti dapat pahala. Kelima ini 5 orang semuanya menjawab waalaikumsalam, ada yang waalaikumsalam warahmatullah, ada yang sampai wabarakatuh, ya terserah masing-masing saja itu ya menjawabnya. Andai tidak semuanya nih, dari yang 5 orang ini misalnya 3 orang yang menjawab, bahkan kalau dari yang 5 orang ini hanya 1 yang menjawab, maka itu sudah terpenuhi kewajibannya, tapi yang dapat pahala hanya yang menjawab, yang lainnya tidak berdosa. Itu yang disebut wajib kifayah. Wajib, tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, tapi kalau lebih dari 1 orang, nah yang namanya wajib kifayah itu terwakili oleh 1 saja yang menjawab, maka sudah terpenuhi. Yang tidak menjawab tidak berdosa, tapi kan lebih baik semuanya menjawab supaya semuanya dapat pahala karena dia beramal, yaitu menjawab salam. Mending semuanya menjawab salam. Itu kalau di luar sholatnya. Itu hadisnya yang idza laqitahu fasallim alaihi. Hak muslim dengan muslim lainnya itu adalah ada 6. Idza laqitahu, apabila bertemu. Kumaha lamun chatting, sekarang kan gitu ya, chat dulu mah SMS lah itu. Bagaimana kalau chatting, ya kan itu tidak bertemu, teman nulis sudah nggak bertemu, jangan salam, berarti jangan dimulai dengan salam. Ya kalau chatting, itu aplikasi nama-nama lah, pokoknya chatting sebutnya ya. Jangan dengan salam memulainya karena kan tidak bertemu. Ya, hadis itu mengucapkan salam itu iza laqitahu, apabila bertemu, nah itu baru ucapkan salam. Nah, itulah itu kalau di luar sholat. Nah, ternyata ucapan salam itu tadinya ucapan assalamualaikum itu ucapan malaikat ketika mendatangi Nabi Adam. Itu juga nanti ucapan malaikat ketika mereka masuk ke dalam surga, menemui penghuni surga, entah apalah keperluannya ya. Malaikat masuk surga, mereka akan mengucapkan salam.
Nah di dunianya ternyata salam itu tahilah mungkinnya perlu sedikit diungkap. Berdasarkan hadis barusan, izalaki tahu fasallim alaih, apabila bertemu dengan saudaranya sesama muslim, ucapkan salam. Isinya itu doa. Ini berarti ininya orang Islam dengan saudaranya sesama muslim itu apabila bertemu itu saling mendoakan, berarti dan doanya sama kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya saling mendoakan. Jadi bukan sapaan. Nah itu tanya, bukan sapaan. Kalau di kita mungkin selamat pagi misalnya. Kalau bertemu teh selamat siang, pokoknya selamat wayah kieu lah pokoknya kumaha jam lah selamat wayah kieu. Bukan itu. Salam itu doa, saling mendoakannya antar sesama muslim teh. Ini dampaknya luar biasa. Karena kalau betul-betul saling mendoakan, komo bari jeung hate sebutna teh ngadoakeun teh kan doanya kan assalamualaikum, artinya kan mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan atas kamu. Maknya ngadoakeun kitu bari urang teh hayang nyilakakeun kan mustahil. Kita mendoakan mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan atas kamu, itu kan assalamualaikum teh. Masa sih kita ini ingin mencelakakan? Cek orang Sunda mah ongkoh bieu ngadoakeun. Masa itunya ingin mencelakakan. Justru setiap kali bertemu itu saling mendoakan. Assalam itu keselamatan, warahmatullahi itu rahmat, kasih sayang dari Allah, wabarakatuh itu kebaikan untuk dunia dan akhirat. Sok doa lagi buka gitu. Doanya seperti itu kalau bertemu dengan sesama muslim. Nah sekarang ini di ucapan salamnya sebagai penutup sholat. Ya, ucapan salam sebagai penutup sholat. Demikianlah syariatnya gitu ya. Sholat itu ditutup, itu rangkaian kaifiat sholat, rangkaian amalan kaifiat sholat itu terakhir, itulah dari semua rangkaian kaifiat sholat itu adalah salam. Nah salamlah penutup semua rangkaian amalan kaifiat sholat. Kalau sudah salam berarti sudah selesai sholatnya. Nah hadisnya dulu nih. Ya judulnya demikian ya, babut taslim nih Imam Bukhari nih bab 152. Bab mengucapkan salam, maksudnya hanya mengucapkan assalamualaikum. Nantilah hadis-hadisnya kita tambah. Kalau di sini hadisnya hanya ada satu nih Imam Bukhari. Kita baca dulu nih hadis yang ada di sini nih ya. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sallama qoman nisa'u hina yakdi taslimahu wa makasa yasiron qabla an yakuma. Qala Ibnu Syihabin fa'uro wallahu a'lam anna muqsahu likai yanpuzan nisa'u qabla an yudrikahunna manin sarfa minal qaum. Nah, demikian redaksi hadisnya nih, hanya satu nih ya di bab ini hadisnya. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW itu apabila beliau salam, nah artinya hanya mau selesai sholat lah gitu ya maksudnya nih. Apabila beliau salam,
mengucapkan assalamualaikum, selesai sholatnya, koman nisa'u hatta yakdi taslimahu. Perempuan berdiri hingga Rasulullah SAW selesai mengucapkan salamnya. Maka saya siron qobla an yakuma. Nah, Rasulullahnya sendiri kemudian beliau diam sebentar sebelum beliau berdiri. Nah, titik sampai di situ hadisnya. Hanya ini nih yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari, babnya bab salamnya, bab mengucapkan assalamualaikum sebagai penutup sholat. Itulah maksudnya kan ya, mengucapkan salam. Nah, hadisnya demikian. Sekali lagi ini dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW itu apabila beliau salam, maka perempuan, ibu-ibu yang ikut berjamaah berarti di masjid nih. Ya, ibu-ibunya perempuan yang ikut berjamaah di masjid, mereka berdiri. Ya, setelah Rasulullah SAW mereka berdiri, adapun Rasulullah SAW beliau diam sebentar, baru kemudian berdiri. Nah, sampai di sana gitu hadisnya. Kata Imam Bukhari ini, Ibnu Syihab berkata, ini apa namanya, menurutku lah itulahnya, menurut hemat kami, katakan demikiannya, Ibnu Syihab mengatakan menurut hemat kami, wallahu alam, tapi itulah wallahu alam, Allah lah yang lebih tahu. Ana muksahu likai yanfudan nisau qabla ayudrikahunna manin sorofa minal qaum. Menurut hemat kami, Rasulullah itu sengaja setelah salam itu diam sebentar, tidak langsung berdiri, agar perempuan tadinya segera berlalu, segera menghilang sebelum bisa tersusul oleh laki-laki yang pulang. Karena bab eta mah tanya demikian, kata Ibnu Syihab, menurut hemat kami Rasulullah itu setelah salam sengaja tidak langsung berdiri, tapi diam dulu sebentar. Nah, karena ada nih di bab berikutnya gitunya nanti ya, bahwa makmum itu tidak boleh, laki-laki nih ya, makmum laki-laki tidak boleh keluar duluan sebelum imamnya. Maka di sini kata Ibnu Syihab, menurut hemat kami gitu ya, menurut hemat kami Rasulullah SAW itu setelah salam sengaja diam dulu supaya ibu-ibu segera pulang, sementara makmum laki-lakinya kan tidak boleh sebelum imamnya beranjak. Menurut hemat kami, kata Ibnu Syihab ya, bahwa Rasulullah sengaja diam dulu setelah salam itu supaya ibu-ibu segera pulang, kemudian ya mereka segera pulang lah sebelum, ya supaya gitu tidak tersusul oleh makmum laki-laki. Jadi ibu-ibu oleh Rasulullah itu seolah-olah biar ibu-ibu pulang dulu, makmum laki-lakinya oleh Rasulullah ditahan dulu itu di masjid supaya mereka tidak bisa menyusul ibu-ibu. Itu menurut Ibnu Syihab. Nah, adapun masalah pokok berartinya dari hadis ini terkait dengan babnya, ini adalah bab mengucapkan salam. Itu sudah terpenuhi dengan hadis ini. Di mana Ummu Salamahnya di sini mengatakan Rasulullah SAW itu apabila beliau mengucapkan salam, ini sudah jelas ada gitu ya, benar gitu ya. Apabila mengucapkan salam, ibu-ibu berdiri, Rasulullahnya
diam sebentar, tidak langsung berdiri kemudian pulang. Kata Ibnu Syihab seperti itulah itu maksud Rasulullah SAW. Nah, tentang Rasulullah SAW tentang mengucapkan salamnya ini sudah sangat jelas artinya ya. Dengan hadis ini sudah sangat jelas menunjukkan demikian. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW itu apabila beliau mengucapkan assalamualaikum, nah sudah jelas dalilnya. Nah, sekarang ini nih ada hadis-hadis lainnya. Kalau di sini hanya satu, seperti itu saja. Ini saya sengaja nih ya apa namanya? Ini hadis-hadis lainnya tentang mengucapkan salam sebagai penutup rangkaian amalan kaifiat sholat. Terakhir adalah mengucapkan salam. Nah, hadis-hadis lain sekarang nih ya yang bukan riwayat Bukhari ini. Yang pertama ini riwayat Muslim. Nah, hadisnya demikian nih. An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Dari Ali bin Abu Thalib, ya, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus sholati at-tuhuru, kunci pembuka sholat adalah bersuci. Perlu dijelaskan lah sedikitnya, panjang tapi itu sedikit bisa sedikit atau enggak nih ya. Kunci pembuka sholat itu adalah bersuci. Nah, bersucinya itu bersuci dari apa gitu kan? Artinya orang yang mau sholat harus bersih, itu kan intinya. Orang yang mau sholat berarti harus bersih. Bersih dari apa? Nah, dulunya pembahasan khusus tentang taharah ini diulang sedikit. Bersih jasad dan ruhnya. Harus bersihnya jasad dan ruhnya. Kotoran jasad, kotoran untuk jasad yang tidak boleh terbawa gitu ya, tidak boleh nih terbawa sholat. Artinya kalau kotoran ini terbawa sholat berarti tidak sah sholatnya. Ini yang disebut dengan najis. Harus bersih dari najis, syarat gitu kan, syarat sahnya sholat harus bersih dari najis. Dan yang harus bersih itu adalah badannya harus bersih dari najis, pakaiannya, tempat sholatnya, badan, pakaian, tempat sholatnya harus bersih dari najis. Apabila mengerjakan sholat sementara ada najis, apakah di badannya, pakaiannya, atau tempat sholatnya, tidak sah berarti sholatnya. Dan satu lagi, harus bersih dari hadas sebutannya. Jadi ada dua yang harus bersih itu, najis dan hadas. Kalau najis kotoran fisik jasad, kalau hadas itu kotoran untuk ruhnya. Jasad harus bersih, ruh juga harus bersih. Kotoran ruh disebutnya hadas, kotoran untuk jasad disebutnya najis. Dua-duanya harus bersih. Kalau mau sholat, syarat sahnya sholat bersih dari najis, bersih dari hadas. Nah, ini sedikit masalahnya seperti ini. Kalau najis, ya, kotoran jasad itu kan nampak, maka ya bersihkanlah. Allah tidak menentukan caranya, terserah. Pokoknya bersihkan, disusuh gitu. Ya kumaha maneh cek kalau trik disusuh, cuci sendiri. Mau nyuruh orang, mau ke laundry, terserah. Pokoknya bersih, bebas.
Tapi kalau kotoran ruh yang berupa hadas, pasti manusia tidak akan tahu hadas itu apa, cara membersihkannya bagaimana. Karena ruh itu gaib, ruh itu tidak nampak. Nah, kotorannya apa? Mana manusia tahu. Cara membersihkannya bagaimana? Mana manusia tahu. Maka ruh ini, kotorannya yang berupa hadas itu, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Nih hadas itu ini. Gitu lah ya. Apabila itu muncul, maka ruh itu kotor untuk dibawa sholat. Ini ruhnya itu kotor nih untuk dibawa sholat. Maka hadas ini harus dibersihkan dulu. Yang paling yang paling sering lah itunya muncul adalah hadas kecil. Cara membersihkannya dengan wudhu. Kotoran ruh itu hadas, namanya hadas itu apa saja manusia tidak akan tahu. Allah yang memberitahu. Cara membersihkannya juga manusia nggak akan tahu. Makanya Allah mengajarkan cara membersihkan hadas, yaitu wudhu. Maka wudhu ini tidak boleh, berarti wudhu ini tidak boleh berbeda dengan yang diajarkan oleh Allah. Kalau caranya berbeda, tidak seperti yang diajarkan oleh Allah, nanti hadasnya tidak bersih. Jadi hadasnya itu tidak bersih karena cara membersihkannya tidak seperti yang diajarkan oleh Allah. Kalau membersihkan najis, bebas nu eta mah. Tapi iya pelajaran pentingnya nih. Pelajaran pentingnya nih dari yang ininya, kunci kan demikiannya redaksi hadisnya, kunci pembuka sholat. Artinya untuk bisa masuk ke dalam sholat itunya nih, kunci pembuka sholat itu adalah bersuci, bersih. Ternyata kan ada dua yang harus dibersihkan, badan dan ruhnya. Nah, orang mau sholat disebutnya, orang mau mengerjakan sholat itu mengerjakan pekerjaannya adalah sholat gitu kan ya. Nah, ketika orang mau mengerjakan sholat itu hakikatnya itu kan sebetulnya orang itu mau menghadap kepada Allah dan berdialog. Ini sering kan ya saya sebut nih hadis ini. Iza kanal abdu fis sholati fa innahu yunaji rabbahu. Demikiannya Rasulullah menyabdakan, apabila seseorang sedang sholat, sesungguhnya dia itu sedang berhadapan dan berbicara dengan Allah. Jadi orang yang mau sholat itu mau menghadap Allah. Itu kan orang yang mau sholat itu artinya mau menghadap Allah. Terus menghadap Allah itu mau apa? Acaranya apa sih itu ketika menghadap kepada Allah itu acaranya apa? Ngobrol dengan Allah, berdialog. Nah, yang menjadi obrolannya itu adalah apa yang dibacanya di dalam sholat. Nah, itu dialognya dengan Allah. Nah, ini hal pentingnya, ini harus digarisbawahi ini. Ini simbol gitu. Ini simbol simbol lah sebutannya, itulah kita sebut demikian nih. Ini simbol nih. Sholat itu kan adanya sekarang ya, ketika manusia di dunia. Setelah meninggal nggak ada sholat bagi yang sudah meninggal. Di akhirat nggak ada sholat bagi manusia di akhirat. Sholat itu adanya sekarang di dunia. Sementara hadis tadi menyebutkan bahwa ketika orang mau mengerjakan sholat itu artinya mau menghadap kepada Allah dan mau ngobrol. Allah menetapkan syarat apa? Ya, Allah menetapkan syarat apa kalau mau datang menghadap Allah, kalau mau ngobrol dengan Allah, syaratnya apa? Salah satu, kan syarat bukan hanya satu kan? Salah satunya adalah bersih. Apanya? Badannya, pakaiannya, tempat sholatnya, dan ruhnya. Berarti ini simbol, substansi nama.
apabila mau menghadap kepada Allah, Allah yang menetapkan syaratnya harus bersih. Kalau mau datang menghadap kepada Allah berarti harus bersih. Ini simbol bahwa nanti di akhirat pun, karena semuanya, semua manusia kan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Nanti setiap orang itu akan menghadap kepada Allah di akhirat. Syaratnya apa? Sama, harus bersih. Kalau di akhirat nanti bersih dari apa? Najis sudah nggak ada di akhirat. Hadas sudah nggak ada di akhirat. Bersih dari apa? Kalau mau menghadap kepada Allah, bersih dari dosa. Kalau di akhirat nanti harus bersih dari dosa, baru selamat. Nah itu simbol, katanya sholat itu ternyata demikian kan, hakikatnya kan, arti dari sholat itu adalah, ya jelas hadisnya menyebutkan, Rasulullah yang menerangkan demikian. Apabila seseorang sedang sholat, hakikatnya dia itu sedang berhadapan dan berdialog dengan Allah. Nah ternyata kan Allah menetapkan syarat apa kalau mau menghadap kepada Allah? Salah satu syaratnya adalah bersih berarti. Sebetulnya gitu, itu simbol nanti kan setiap orang di akhirat akan menghadap kepada Allah. Syaratnya sama, harus bersih. Kalau di akhirat nanti syarat menghadap kepada Allah itu adalah harus bersih dari dosa. Bandingkan dengan orang kafir nih. Bandingkan dengan orang kafir. Kalau dalam kitab Riqaqnya yang baru-baru selesai ini kajiannya, ini ada bab yang ini. Nanti di akhirat itu Allah akan memerintahkan kepada Nabi Adam, bapak seluruh manusia. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, pisahkan orang-orang kafir dari orang-orang yang beriman. Ini sebelum manusia menghadap nih, pisahkan orang-orang kafir dari orang-orang yang beriman. Nah terus setelah dipisahkan mereka diapakan? Orang kafir langsung digiring masuk neraka. Allah nggak mau sudah disebutnya, Allah sudah nggak sudi mendengar itu mereka. Allah sudah nggak mau melihat mereka. Setelah di neraka barulah mereka ngoceh, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Teingis ya, teingis ya rasakan. Nah itu ternyatanya ada hadis yang demikian. Nanti di akhirat Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, pisahkan mereka. Cek orang sunat emang sange setengah yang ningali. Allah sudah tidak mau mendengar, Allah sudah tidak mau melihat. Nah itu satu lahnya makna kunci pembuka sholat itu adalah bersuci. Demikianlah penjelasannya. Ternyata itu simbol bahwa kalau mau menghadap Allah, syarat yang Allah tetapkan adalah bersih. Nah kalau di dunia kan menghadap Allah itu melalui salat. Ini syaratnya bersih dari najis, itu urusan jasad. Bersih dari hadas, itu urusan ruhnya. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkannya adalah takbir. Itu takbir yang pertama, makanya namanya takbiratul ihram. Arti ihram itu mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Sebelum takbir halal. Kalau sebelum takbir melangkah boleh, menoleh boleh, bicara boleh, tapi kalau sudah takbir, itu takbiratul ihram. Yang mengharamkannya artinya itu sebagai tanda sholat sudah dimulai, yaitu takbiratul ihram. Maka pada asalnya berarti dengan sebutan takbiratul ihram itu berarti diharamkan melakukan amalan-amalan di luar amalan kaifiat sholat.
Nawa tahliluha atas limu tahlil disebutnya, dan yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh takbiratul ihram itu adalah mengucapkan salam terakhir. Maka kalau sudah mengucapkan salam, sholat sudah selesai, mau bicara juga boleh, mau melangkah juga boleh, mau menoleh juga boleh kalau sudah salam, karena sholatnya sudah selesai. Nah, ini hadis riwayat Muslim ya. Sekali lagi ini demikian nih. Ali bin Abu Thalib berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kunci pembuka sholat adalah bersuci. Yang mengharamkannya yaitu mengharamkan dari segala ucapan dan gerakan di luar amalan kaifiat sholat adalah takbir. Yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkan kembali adalah mengucapkan salam. Nah, kemudian yang kedua nih hadisnya. An Wa'ilin radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullah. Ini hadis riwayat Al-Khomsah, riwayat 5 orang, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Ini sebutannya riwayat 5 orang, Al-Khomsah. Dari Wa'il, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermakmum artinya ya, aku bermakmum kepada Rasulullah SAW. Beliau salam ke sebelah kanan. Nah, nanti ada hadis di bawahnya mengucapkan salam, mengucapkan assalamualaikum, mengucap salam ya ketika sholat itu sambil menolehnya. Nah, ini berarti ini juga prakteknya berartinya menoleh itu berarti hanya kepalanya yang gerak, badannya jangan ikut muter. Kalau posisinya gitu ya, posisinya posisi duduk, tangan kan di paha dan lututnya sebutannya. Nah, ketika mengucapkan salam sambil menoleh, ya cuma kepalanya saja yang gerak. Jong iyon atuh. Duh, kalau badi ngedrak kencang geng, badannya tetap diam, tangan tetap di situ. Nah, ini kepalanya saja yang bergerak, menoleh itunya ke sebelah kanan nih. Nah, dari Wa'il radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat bermakmum kepada Rasulullah SAW. Nah, Wa'il menerangkan bagian ininya. Yang kemarinnya hadisnya Wa'il juga yang menerangkan isyarat telunjuknya, yang menggerak-gerakkan itu Wa'il juga. Nah, ini bagian salamnya yang diterangkan oleh Wa'il di sini. Beliau salam ke sebelah kanan. Nah, maksudnya salam ke sebelah kanan itu sambil menoleh ke sebelah kanan, mengucapkan salam sambil menoleh ke sebelah kanan. Nah, ucapannya sekarang nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai selesai mengucapkan salam ke sebelah kanan sambil menoleh ke sebelah kanan, Rasulullah mengucapkan sampai wabarakatuh nih ya. Dan ke sebelah kiri nih salam sambil menoleh ke sebelah kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Hanya sampai di situ. Ini sudah menunjukkan nih, hadis ini menunjukkan beda ternyata. Ketika ke sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika ke sebelah kiri assalamualaikum warahmatullah. Hadis ini sudah menunjukkan bahwa salam penutup sholat itu, ucapan salamnya
ketika yang pertama sambil menoleh ke kanan dan yang kedua sambil menoleh ke kiri itu beda. Berarti ini jelas nih, kalau ke sebelah kanan sampai wabarakatuh, tapi ketika ke sebelah kiri warahmatullah. Bagaimana kalau ke sebelah kirinya juga sampai selesai? Jangankan sama, beda saja boleh. Itu ya, jangankan sama. Ya itu udah benang mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ka dieu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah eta mah. Nu ieu wabarakatuh, nu ieu wabarakatuh. Boleh sebetulnya aja sampai wabarakatuh, ke sebelah kiri juga sampai wabarakatuh, itu sama. Ya sama apalagi lah gitu, beda saja boleh. Ke sebelah kanan misalnya assalamualaikum sampai situ, ke sebelah kirinya sampai wabarakatuh boleh. Karena pada dasarnya itu salam itu kan boleh assalamualaikum boleh sampai situ, boleh ditambahnya wabarakatuh, boleh juga sampai selesai, sampai tamatnya itu adalah wabarakatuh. Nah, salam di dalam sholat ini mau assalamualaikum, mungkin kita kalau sedang bermakmum nih ya, ketika bermakmum kita mendengar imamnya demikian assalamualaikum, saya berarti imamnya sampai situ nggak ada masalah, boleh. Nah, kita nggak tergantung imam, karena kalau mengucapkan salam itu masing-masing kan mengucapkan, ya masing-masing, oh terserah masing-masing mau assalamualaikum. Nah, pada intinya demikian, mau assalamualaikum sampai situ boleh, assalamualaikum warahmatullahi boleh, sampai wabarakatuh juga boleh. Nah, hadis yang kedua ini nih ya, di sini nih, ini menunjukkan kata Wa'il, Rasulullah itu ketika salam ke sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika yang kedua sambil menoleh ke kiri hanya sampai assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian nih hadis yang ketiga nih ya, yang ada di sini nih. An Abdillahi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Ini hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud, ini dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata Nabi SAW itu salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri hingga terlihat putihnya pipi beliau. Nah, berarti caranya adalah menolehnya itu sampai habis. Sampai habis nih ya, ini menolehnya itu sampai, pokoknya sampai habis. Sampai mentok, apa namanya, mentok. Ya pokoknya sampai habis aja, jangan ngelikum dicentil gitu, sampai habis pokoknya menolehnya ininya nih, apa namanya, sampai berhenti gitulahnya, sampai habis. Nah, hingga nih kata Ibnu Mas'ud nih, Ibnu Mas'ud kan makmum di belakang Rasul, hingga ya terlihatlah putihnya pipi Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika menolehnya itu sampai habis, tidak hanya sekedar seberapa persen gitu, hanya berapa persen nih menolehnya, sampai habis pokoknya, sampai mentok. Dari Ibnu Mas'ud nih, dia mengatakan Rasulullah SAW itu salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri 2 kali, itunya salamnya itu 2 kali, ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri hingga terlihat putihnya pipi beliau sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini hadis menunjukkan kalau menurut hadis ini Rasulullah itu ke sebelah kanannya sampai warahmatullahi, ke sebelah kirinya juga sampai warahmatullahi, berarti sama nih ucapannya. Kalau hadis ini menunjukkan sama ya, salam ke kiri ke kanan sampai warahmatullah, ke sebelah kiri juga sampai warahmatullah, berarti sama kalau hadis ini.
Benar, berarti ini ya Rasulullah mengamalkan demikian. Kalau mau hadis yang pertama berarti Rasulullah mengamalkan yang berbeda. Nah, berarti kan boleh sama, boleh juga berbedanya antara ucapan salam yang pertama sambil menoleh ke kanan dan ucapan salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Kemudian satu lagi nih hadisnya nih. An Amir ibn Sa'din an Abihi radhiyallahu anhu qala kuntu aro Rasulullah SAW yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta aro bayado khaddihi. Ini hanya menerangkan, aku melihat Rasulullah SAW salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya. Karena kalau di hadis ini itu ditekankan tentang sampai terlihatlah putihnya pipi Nabi ketika salam itu, ketika menoleh itu sampai putihnya pipi Nabi itu kelihatan oleh makmum yang di belakang. Nah, makanya akhirnya menolehnya itu sampai habis. Tapi badannya diam. Nah itu jangan salam itu badannya mulai itu gini. Tidak dengan badannya ya, karena kan tangan tetap di situ. Nanti kalau badannya gerak, nah ini tangan juga berubah, tertarik berarti. Ya, badannya tetap diam gitu kan. Yang bergerak itu hanya wajahnya menoleh ke sebelah kanan itu kan dan ke sebelah kiri, menolehnya sampai mentok itu sampai habis nih dengan penjelasan seperti ini sampai terlihat putihnya pipi beliau. Nah, kemudian satu lagi nih. Ya, an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan tilqa awajhihi. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah. Coba perhatikan nih hadis ini nih ya. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan satu kali. Nah, ini hadis menerangkan satu kali ini salamnya. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW mengucapkan satu kali salam dengan menghadapkan wajahnya ke depan, artinya tidak sambil menoleh. Ya di sini nih isinya demikian nih, Rasulullah SAW mengucapkan satu kali salam sambil menghadapkan wajahnya ke depan. Jadi boleh nggak salam penutup sholat seperti ini? Artinya ketika sholat ini hanya ucapannya saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu kali dan wajahnya tetap menghadap ke depan, tidak sambil menoleh ke kanan atau ke kiri. Nah ini hadisnya demikian. Nah tapi ada penjelasan nih tentang hadis ini. Di dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Abdul Muhaimin. Abdul Muhaimin kata. Ada yang namanya rawi yang bernama Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahal bin Sa'ad. Imam Al-Bukhari berkata, ia seorang munkarul hadis, yaitu seorang rawi yang suka berdusta. Wah, berat. Doif ya berartinya, dan doifnya pun berat. Tidak bisa ditolong nih, hadis ini harus dibuang berarti. Jadi kalau adanya hadis yang mengucapkan salam ketika sholat itu satu kali, ini nih hadisnya. Ternyata ini parah gitulah, hanya kedoifannya pun parah gitu karena ada tadi rawi namanya Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahal bin Sa'ad. Dia ini seorang rawi yang suka berdusta. Pasti nggak akan dipercaya kalau berdusta urusan hadis. Dibuang nih hadisnya. Nah yang benar adalah yang tadinya penutup
sholat, yaitu mengucapkan salam 2 kali ucapannya, dan dilakukan yang pertama sambil menoleh ke sebelah kanan, yang kedua diucapkan sambil menoleh ke sebelah kiri. Ini tambahan lah sedikit lahnya. Kalau yang masbuk nih, kalau yang masbuk itu artinya kan dia nggak boleh ikut salam. Kalau salam ya selesai salatnya, kalau sudah salam selesai. Sementara yang masbuk ini kan dia kesiangan, belum selesai salatnya. Kalau misalnya kesiangannya mau ketinggalan 1 rakaat atau berapapun lah itunya, artinya yang masbuk ini kan tidak boleh ikut salam. Kalau imamnya salam karena imam sudah selesai. Nah sementara kalau yang ketinggalan 1 rakaat, dia kan harus melanjutkan, menambah kekurangannya. 1 rakaat kah, 2, 3, 4 itulahnya. Emang ayah no 4? Ya ayah sih imam salat lohor datang ke masjid, imam kertahiyat akhir itu kira-kira keburangan dia tuh. Datang ke masjid imam tahiyat akhir ari gek ari salam. Kebagian kan berjamaah kebagian. Nah tapi seperti ini ya, kapan sih makmum yang masbuk ini berdiri? Itu kan ya, kapan makmum yang masbuk ini berdiri untuk melanjutkan menambah kekurangannya? Makmum ini dia boleh berdiri untuk menambah kekurangannya ini setelah imam selesai sholatnya. Nah imam selesai sholatnya itu kapan? Setelah salam yang kedua berarti, karena kan ketika salam yang pertama belum selesai kan ada 1 lagi ke sebelah kiri. Banyak coba kita perhatikan, imam baru 1 kali assalamualaikum ke sebelah kanan, ini imam sudah berdiri kayaknya tuh can anggeus imam lagi. Ya imamnya belum selesai. Kalau imam belum selesai berarti ini masih makmumnya, itu kan masih makmumnya. Makmum ini baru lepas dari imam ini kalau imamnya sudah selesai sholatnya. Nah kapan imam itu selesai sholatnya? Dengan salam kan, selesai sholat itu kan dengan salam. Dan salamnya itu 2 kali. Nah berarti makmum ini baru boleh berdiri setelah imam salam yang kedua. Imamnya baru selesai sholatnya. Nah sekarang bagi makmum yang masbuk, ya lanjutkan karena dia belum selesai. Nah kalau baru 1 kali jual berdiri, tambah misahkan mana enggak sih? Itu tidak tadi muncul orang mah imam kertahiyat karena imam kertahiyat kene karena bagi makmum ini imam tahiyat akhir bagi dia kan rakaat ketiga sebetulnya kan. Ya kalau ketinggalannya 1 rakaat, imam tahiyat akhir bagi dia kan ini rakaat ketiga. Perlu nggak ikut tahiyat? Masa di rakaat ketiga ada tahiyat? Kalau sholat zuhur kan masa di rakaat ketiga ada tahiyat? Ini kan tidak bisa tidak tahiyat karena dia sebagai makmum ikut, berarti ikut imam. Nah kalau pikirannya seperti tadinya, imamnya belum selesai, makmumnya sudah berdiri, atau timimiti, imam tahiyat dia berdiri, nggak boleh kan? Ya imamnya tahiyat akhir, makmumnya harus ikut tahiyat akhir, salamnya jangan, karena kalau salam selesai berarti sholatnya, sementara makmum ini kan belum. Nah pikirannya demikian lahnya, kalau imam belum selesai, makmum sudah berdiri, ini tidak boleh, artinya makmum ini memisahkan diri dari berjamaah. Ya tepan disebut nanti munafik oleh muadzin, kan disebutnya munafik kalau dia memisahkan diri dari sholat berjamaah. Makanya seperti itu ya, makmum yang masbuk ini baru boleh berdiri melanjutkan kekurangannya setelah imam selesai sholatnya. Dan selesainya sholat imam itu apabila sudah salam yang
kedua ke sebelah kiri baru selesai. Kan imamnya juga boleh kalau mau terus beranjak. Kan imamnya juga boleh begitu salam mau sebelah kiri goler weh menang tuh. Baik-baik ada salatnya geus beres. Intinya kan demikian. Tapi ketika salam baru sekali ke sebelah kanan belum selesai imamnya, makmum jangan dulu berdiri. Kalau imamnya sudah selesai, yaitu dengan salam yang kedua ke sebelah kiri, barulah putus gitunya, barulah putus. Si makmum ini bukan lagi makmum dari imam tersebut, ya lanjutkan. Tambah kekurangannya hanya bagi yang masbuk. Nah, intinya demikian lahnya, makmum itu baru boleh berdiri untuk melanjutkan kekurangannya setelah imam salam yang kedua. Terus beres tahnya bab salamnya sebagai penutup sholat. Tapi di Sahih Bukhari-nya nih ya, di dalam kitab Fathul Bari ini ada satu lagi nih bab apa namanya, bab tentang salam dua sebetulnya. Hanya kalau yang ini nggak begitu penting, yaitu tidak menjawab salam imamnya gitu. Imam assalamualaikum, der makmum ngajawab deh waalaikumsalam atau tulis salaman gitu. cek imam assalamualaikum bari ningali ka makmum teh manoleh assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Masing-masing mengucapkan salam itu sebetulnya babnya. Nah, tapi ada nih bab berikutnya ini bab yang perlu juga nih ya untuk dibahas tentang salam, yaitu ini bukan yang masbuk nih, bukan yang masbuk nih ya. Kapan mengucapkan salam? Apakah salamnya imam ke sebelah kanan, makmum ikut ke sebelah kanan, imam ke sebelah kiri nanti makmum ikut ke sebelah kiri, atau imamnya ke kanan ke kiri setelah imam selesai barulah makmum ke kanan dan ke kiri. Nah itu seperti apa itu ya kalau berjamaah. Itu ada babnya nih di bab 153. Ini perlu sepertinya ya kita buka hadisnya hanya perlu dibahas gitu lebih ya. Nah setelah satu bab lagi ya berarti pertemuan yang akan datang. Nah berarti sholat sendiri sudah selesai. Lanjutannya setelah itu adalah bab zikir setelah sholat. Wirid zikir setelah sholat. Seperti rencana sebelumnya, kalau sudah selesai bab sholat, nanti akan ada peragaan, dipraktekkan lah itunya kaifiat sholat yang sudah kita bahas dari awal itu, dari ya mulai dari cara berdirinya, angkat tangannya, meletakkan tangannya, gitu ya. Pokoknya sampai salam. Kaifiat sholat ini ya insya Allah lah dipraktekkan. Tapi setelah ini dia babun yusallimu hina yusallimul imam. Atau udah judulnya makitunya babun yusallimu hina yusallimul imam. Ini judulnya nih. Bab yusallimu makmum hina yusallimul imam, ketika imam salam. Artinya imam ke kanan, makmum ke kanan, imam ke kiri, makmum ke kiri. Artinya tidak menunggu imam salam 2 kali baru makmum. Nah tidak demikian. Judulnya demikian ya Imam Bukhari ini ya, babun yusallimu hina yusallimu, bab makmum mengucapkan salam itu ketika imam mengucapkan salam. Nah ini maknanya adalah imam salam ke kanan, makmum mengucapkan salam ke kanan, imam mengucapkan salam ke kiri, ikuti oleh imam makmum salam ke kiri. Tidak menunggu imam salam 2 kali ke kanan dan ke kiri, barulah makmum salam ke kanan dan ke kiri. Nah tidak demikian sebetulnya. Itulah kesimpulannya bab mah. Besok praktek. Berarti Kamis depan lah ya. Ya ini nih ya kan harus dipraktekkan sih bagaimana kan dari hadis-hadis gitunya yang kita kaji sejak awal. Kaifiat sholat kan dari sini nih awalnya kan. Bab keberapanya lupa lagi nih ya. Sudah cukup lama nih bab 82 tuh. Bab ke 82 mulai
tentang kaifiat sholat. Dan terakhirnya inilah bab 153, cukup panjang nih, berapa bab lah seluruhnya. Nah, ini kan harus, ya bagaimana sih pelaksanaannya? Ya insya Allah bertilahnya pertemuan yang akan datang lah. Itunya apa namanya yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kaji mulai dari bab 82 sampai yang terakhir barusan bab